Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Namaku Alia. Pernahkah kamu membayangkan, kulit melepuh disiram kuah soto mendidih oleh adik iparmu sendiri, tepat di depan suamimu yang seharusnya melindungimu? Detik itu bukan hanya kulitku yang hancur karena panasnya kuah soto, tapi juga sisa kesabaranku sebagai manusia. Jeritan sakitku dianggap drama, dan air mataku dianggap sampah. Namun siapa sangka, kejadian mengerikan itu justru menjadi kunci pembuka rahasia besar yang akan membuat mereka semua, orang-orang sombong itu, jatuh lemas dan bersimpuh di kakiku. Simak kisah ini sampai habis, karena pembalasan terbaik adalah saat kita melihat orang yang menghina kita, hancur oleh kesombongannya sendiri. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Usiaku baru 23 tahun saat takdir memaksaku mengenakan gaun pengantin berwarna putih gading yang terasa mencekik leherku sendiri. Bukan karena ukurannya yang kekecilan, tapi karena beban berat yang ada di balik kain sutra mahal itu. Hari ini adalah hari pernikahanku. Seharusnya, ini menjadi hari paling membahagiakan bagi seorang wanita. Namun bagiku, ini adalah hari eksekusi mati bagi masa mudaku. Aku duduk diam di dalam mobil mewah berwarna hitam mengkilap yang melaju membelah kemacetan jalanan Jakarta Selatan menuju kawasan elit Pondok Indah. Hujan turun rintik-rintik. Seolah langit ikut menangis melihat nasibku yang dijual demi melunasi utang. Di sampingku, duduk seorang pria tampan dengan setelan jas mahal buatan Italia. Rian Bramantio. Suamiku. Pria yang baru saja mengucapkan ijab kabul 1 jam yang lalu dengan wajah datar tanpa senyum sedikitpun. Rian tidak menatapku. Dia sibuk dengan ponsel pintarnya, mengetik pesan dengan cepat seolah aku tidak ada di sebelahnya. Aroma parfum mahalnya memenuhi kabin mobil, wanginya menusuk hidung tapi terasa dingin dan asing. Aku meremas jemariku sendiri yang gemetar. Cincin emas putih di jari manisku terasa berat, seperti borgol yang mengikat kebebasanku selamanya. Pernikahan ini tidak didasari oleh cinta. Tidak ada bunga, tidak ada kencan romantis, dan tidak ada lamaran manis di bawah sinar rembulan. Semua ini bermula dari kesalahan fatal Bapak di kampung halaman kami. Bapak tertipu investasi bodong dan meminjam uang dalam jumlah miliaran rupiah kepada keluarga Bramantio, keluarga kaya raya yang memiliki bisnis properti di mana-mana. Saat Bapak tidak bisa membayar dan rentenir mulai mengancam akan menyita tanah leluhur kami satu-satunya, Tuan Bramantio datang memberikan tawaran. Tawaran yang terdengar seperti malaikat penolong namun ternyata adalah jerat setan. Utang lunas, tanah selamat, asalkan aku, putri semata wayang Bapak, bersedia menikah dengan putra sulung mereka, Rian. Aku masih ingat tangisan Bapak saat bersimpuh di kakiku memohon ampun. Demi Allah, aku tidak tega melihat Bapak hancur. Aku menyetujuinya. Aku pikir, mungkin keluarga kaya itu menginginkan menantu yang penurut. Aku berjanji akan menjadi istri yang baik, melayani suamimu, dan menghormati mertuamu. Betapa naifnya aku waktu itu. Aku tidak tahu bahwa aku tidak dibawa ke Jakarta untuk dijadikan ratu, melainkan untuk dijadikan tumbal gengsi dan pelayan gratis berkedok menantu. Mobil mewah itu berbelok memasuki gerbang tinggi sebuah rumah megah. Rumah itu luar biasa besar, dengan pilar-pilar putih menjulang tinggi seperti istana Romawi kuno. Halamannya luas dengan rumput hijau yang terpotong rapi dan air mancur di tengahnya. Namun, alih-alih merasa kagum, aku justru merasa kerdil. Rumah ini tampak angkuh, sama seperti penghuninya. Supir membukakan pintu untuk Rian, lalu Rian melangkah keluar begitu saja tanpa menungguku. Ia berjalan cepat menuju pintu utama, meninggalkan aku yang kesusahan mengangkat gaun pengantin panjang ini sendirian. Aku tertatih-tatih keluar dari mobil, air hujan mulai membasahi bahu dan rambutku yang disanggul rapi. Tidak ada payung yang menyambutku. Saat aku melangkah masuk ke dalam ruang tamu yang megah dengan lampu gantung kristal yang berkilauan, aku melihat mereka. Mertuaku, Tuan dan Nyonya Bramantio, serta adik iparku, Siska. Mereka duduk santai di sofa kulit impor, seolah tidak baru saja melangsungkan pernikahan anak sulung mereka. Tidak ada pesta resepsi.
Mereka bilang pernikahan ini harus dirahasiakan dulu demi menjaga harga saham perusahaan yang sedang tidak stabil. Alasan yang baru kutahu belakangan hanyalah omong kosong belaka. Mereka hanya malu punya menantu orang miskin sepertiku. Ibu mertuaku, Nyonya Ratna, menatapku dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan jijik. Ia meletakkan cangkir teh porselennya dengan suara berdenting yang nyaring. Tatapannya tajam setajam silet. Ia berdiri, berjalan mendekatiku. Aku menunduk, mencoba mencium tangannya sebagai tanda bakti. Namun, belum sempat tanganku menyentuh kulitnya, ia menarik tangannya dengan kasar seolah tanganku ini penuh kuman penyakit. "Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu itu," ucapnya dingin. Suaranya pelan tapi menusuk ulu hati. "Dengar baik-baik, Alia." Nyonya Ratna melanjutkan ucapannya sambil menunjuk wajahku dengan telunjuknya yang berkuku runcing. "Jangan pernah berpikir karena kamu sudah menikah dengan anakku, kamu bisa hidup enak ongkang-ongkang kaki di rumah ini. Kami menerimamu hanya karena kasihan pada bapakmu yang tidak becus itu. Dan karena Rian butuh status menikah untuk syarat administrasi warisan dari neneknya. Jadi, sadar dirilah. Kamu di sini statusnya istri, tapi derajatmu tidak lebih dari pelayan yang kami beli." Hatiku mencelos. Rasanya seperti disiram air es di tengah badai salju. Aku menahan air mata agar tidak tumpah. Aku melirik ke arah Rian, berharap suamiku itu akan membelaku. Tapi Rian hanya duduk sambil melonggarkan dasinya. Wajahnya tak peduli. Ia bahkan tidak melirik ke arahku sama sekali. "Mah, sudahlah. Aku capek, mau istirahat," kata Rian acuh tak acuh, lalu beranjak naik ke lantai 2 tanpa menoleh padaku sedikitpun. Meninggalkan istrinya yang baru dinikahi dihina oleh ibunya sendiri. Siska, adik Rian yang tampil modis dengan pakaian bermerek, tertawa kecil melihatku yang mematung. Ia berjalan memutariku sambil mengunyah permen karet. Penampilannya cantik, tapi aura yang dipancarkannya begitu gelap. Ia menepuk bahuku pelan, lalu berbisik tepat di telingaku. "Selamat datang di neraka, kakak ipar. Oh iya, jangan harap kamu bisa tidur di kamar Kak Rian. Kamar utama terlalu mewah untuk orang kampung sepertimu. Kamarmu ada di belakang, dekat dapur. Bekas kamar pembantu yang sudah berhenti minggu lalu. Barang-barangmu sudah ditaruh di sana." Siska tertawa renyah, lalu pergi menyusul ibunya yang sudah kembali duduk menonton televisi. Aku ditinggalkan sendirian di tengah ruang tamu yang megah itu. Tidak ada sambutan hangat, tidak ada pelukan, hanya penghinaan yang telanjang. Dengan sisa tenaga yang ada, aku menyeret langkahku menuju bagian belakang rumah. Melewati ruang makan yang meja panjangnya terbuat dari marmer, melewati dapur bersih yang berkilau, hingga sampai di sebuah pintu kayu kecil di pojok lorong yang suram. Aku membuka pintu itu. Kamarnya sempit, hanya seukuran 2 kali 3 meter. Ada satu kasur busa tipis di lantai tanpa ranjang, sebuah lemari plastik reot, dan satu kipas angin kecil yang sudah berdebu. Tidak ada jendela besar, hanya ventilasi kecil di bagian atas. Sangat kontras dengan kemewahan di ruang depan tadi. Disinilah aku akan menghabiskan malam pertamaku. Aku duduk di atas kasur tipis itu. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya jebol juga. Aku menangis dalam diam, membekap mulutku sendiri agar isak tangisku tidak terdengar keluar. Aku teringat wajah bapak dan ibu di kampung. Apa kabar mereka sekarang? Apakah mereka tahu putri mereka diperlakukan seperti sampah di sini? Tidak. Aku tidak boleh memberitahu mereka. Jika aku mengadu, bapak akan sedih dan penyakit jantungnya bisa kambuh. Lagi pula, utang itu belum lunas sepenuhnya. Aku harus bertahan. Demi bapak. Demi nama baik keluarga. Aku melepas gaun pengantin itu perlahan. Menggantinya dengan daster lusuh yang kubawa dari kampung. Malam itu, perutku terasa perih karena seharian belum diisi nasi. Di acara akad nikah tadi aku terlalu gugup untuk makan, dan sekarang tidak ada satu orang pun yang menawariku makan malam. Aku memberanikan diri keluar kamar menuju dapur, berharap ada sisa makanan yang bisa kuganjal untuk perutku. Lampu dapur sudah dimatikan sebagian, menyisakan remang-remang cahaya dari ruang tengah. Aku melihat ada tudung saji di atas meja makan di dapur kotor. Dengan hati-hati aku membukanya. Kosong. Hanya ada piring-piring kotor bekas makan malam mereka.
Rupanya mereka sudah makan enak tanpa memedulikanku. Di pojok meja, aku melihat sepotong roti tawar yang pinggirannya sudah agak keras. Mungkin sisa sarapan tadi pagi yang lupa dibuang. Tanpa pikir panjang, aku mengambil roti itu. Rasanya hambar dan seret di tenggorokan. Tapi setidaknya bisa sedikit meredam rasa perih di lambungku. Tiba-tiba lampu dapur menyala terang. Aku terlonjak kaget. Rian berdiri di ambang pintu dapur dengan gelas kosong di tangannya. Ia menatapku yang sedang memegang roti sisa dengan tatapan aneh. Ada rasa malu yang luar biasa menyergapku. Aku tertangkap basah sedang memakan sisa makanan layaknya tikus kelaparan. Rian, panggilku lirih. Rian berjalan mendekat ke arah kulkas, mengambil botol air mineral dingin, menuangkannya ke gelas, dan meminumnya sampai habis. Ia tidak menjawab panggilanku. Setelah meletakkan gelasnya dengan kasar, ia baru menoleh padaku. Tatapannya dingin, namun ada kilatan kemarahan di sana. Jangan panggil nama aku sembarangan kalau tidak ada orang lain. Dan satu lagi, kalau mau makan, masak sendiri. Jangan biasakan makan sisa seperti pengemis. Kamu bikin malu kalau ada tamu yang lihat, ucapnya ketus. Tapi, Mas, aku belum makan dari pagi. Dan tidak ada bahan makanan yang bisa dimasak. Jawabku memberanikan diri. Rian mendengus kasar. Itu bukan urusan saya. Cari cara sendiri. Kamu punya kaki, punya tangan kan? Besok pagi, pastikan sarapan sudah siap jam 6 tepat. Kopi saya harus panas, tanpa gula. Mama suka nasi goreng seafood, dan Siska mau roti bakar dengan selai stroberi impor. Awas kalau sampai salah. Setelah mengatakan itu, Rian berbalik badan dan melangkah pergi. Namun langkahnya terhenti sejenak. Ia tidak menoleh, tapi mengucapkan satu kalimat yang membuat dadaku sesak. Dan ingat posisimu. Jangan pernah berharap aku akan menyentuhmu. Pernikahan ini cuma di atas kertas. Hatiku bukan buat kamu. Rian menghilang di balik lorong menuju lantai atas. Aku terpaku di dapur yang dingin. Kalimat itu menampar harga diriku sebagai seorang wanita. Aku tahu dia tidak mencintaiku. Tapi mendengar penolakan itu secara langsung di malam pertama pernikahan kami, rasanya sakit sekali. Aku menatap roti tawar di tanganku yang sudah tidak berselera lagi untuk dimakan. Malam itu aku tertidur karena kelelahan menangis, dengan doa yang kupanjatkan kepada Allah agar diberi kekuatan. Dalam tidurku, aku bermimpi buruk. Aku bermimpi tenggelam di lautan lumpur panas, sementara di tepiannya, keluarga Bramantio tertawa melihatku menggapai-gapai meminta tolong. Mimpi yang terasa begitu nyata, seolah menjadi pertanda akan kejadian mengerikan yang akan menimpaku tak lama lagi. Keesokan paginya, aku terbangun jam 4 subuh. Bukan karena alarm, tapi karena suara gedoran pintu yang sangat keras. Bangun! Dasar pemalas! Teriak suara perempuan dari luar. Itu suara Siska. Aku terlonjak bangun, jantungku berdegup kencang. Aku buru-buru membuka pintu. Siska berdiri di sana dengan wajah garang, tangannya berkacak pinggang. Dia sudah rapi dengan baju olahraga, sepertinya mau lari pagi. Tanpa permisi, dia melempar tumpukan baju kotor ke wajahku. Cuci ini semua. Pakai tangan, jangan pakai mesin cuci. Itu baju-baju mahal, bahannya sutra dan wol. Kalau masuk mesin cuci bisa rusak. Harus selesai sebelum jam 7. Dan ingat, jangan sampai ada satu noda pun yang tertinggal. Aku menangkap tumpukan baju itu dengan tergagap. Tapi, Nona Siska, saya harus masak sarapan buat Mas Rian dan Ibu. Siska melotot, matanya membulat sempurna penuh ancaman. Siapa yang suruh kamu panggil aku Nona pakai nada membantah? Aku gak mau tahu. Kamu harus bisa bagi waktu. Dasar lelet. Kerjakan sekarang. Siska pergi sambil menghentakkan kakinya. Aku menatap tumpukan baju menggunung di tanganku. Baunya bermacam-macam. Ada bau keringat, bau parfum, bahkan ada baju yang bernoda tanah. Aku menghela napas panjang. Selamat pagi, kenyataan pahit. Aku bergegas ke tempat cuci di belakang. Air keran pagi itu terasa menusuk tulang saking dinginnya. Tanganku mulai bekerja, mengucek satu persatu pakaian mahal yang harganya mungkin setara dengan biaya hidupku setahun di kampung. Sabun cuci membuat telapak tanganku mulai terasa panas dan perih,
Tapi aku tidak berani berhenti. Pikiranku bercabang, memikirkan masakan di dapur yang belum tersentuh. Jam dinding menunjukkan pukul 5:15 menit. Aku baru menyelesaikan setengah cucian. Panik mulai melanda. Jika sarapan tidak siap jam 6, Rian pasti akan marah besar. Aku memutuskan untuk meninggalkan cucian sebentar dan berlari ke dapur. Dengan cekatan aku mulai memotong bawang, menyiapkan bahan nasi goreng, dan merebus air untuk kopi. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipisku. Saat aku sedang sibuk mengaduk nasi goreng di wajan yang besar, tiba-tiba aku merasakan ada seseorang di belakangku. Aku menoleh. Ibu mertuaku, Nyonya Ratna, berdiri di sana dengan daster sutra dan wajah yang belum dipoles make up, namun aura kejamnya sudah terpancar sempurna. Ia menatap wajan nasi gorengku dengan tatapan menyelidik. Apa ini? Baunya kampungan sekali. Kamu pakai bumbu apa? Tanyanya ketus. Bumbu biasa, Nyonya. Bawang merah, bawang putih, sedikit cabai, dan kecap, jawabku takut-takut. Nyonya Ratna mendengus. Ia mengambil sendok, mencicipi sedikit nasi goreng itu, lalu seketika memuntahkannya ke lantai. Cuih, asin sekali. Kamu mau bikin suami saya darah tinggi? Kamu mau membunuh kami pelan-pelan dengan masakan racun ini? Padahal aku yakin rasanya pas. Aku sudah mencicipinya tadi. Tapi di mata mereka, apapun yang kulakukan pasti salah. Nyonya Ratna mengambil piring berisi nasi goreng yang sudah matang itu, lalu dengan santai menumpahkannya ke dalam tempat sampah di depan mataku. Nasi goreng panas itu bercampur dengan sampah kulit telur dan plastik bekas. Masak ulang. Jangan pakai garam murahan itu. Pakai garam Himalaya yang ada di toples kaca. Dan jangan sampai terlambat, 15 menit lagi suami saya turun. Aku menatap nasi goreng yang berserakan di tempat sampah dengan hati hancur. Jerih payahku, bahan makanan yang masih layak makan, dibuang begitu saja hanya karena alasan yang dicari-cari. Aku ingin menangis, tapi tidak ada waktu. Aku harus masak ulang secepat kilat. Pagi itu adalah awal dari hari-hari nerakaku. Tapi aku tidak tahu bahwa rasa sakit karena dihina dan lelah fisik ini belum seberapa dibandingkan dengan rasa sakit fisik sesungguhnya yang akan Siska berikan padaku di kemudian hari. Siska sedang merencanakan sesuatu yang lebih keji untuk mempermalukanku di depan tamu penting. Sebuah kejadian yang melibatkan kuah panas, yang akan mengubah jalan hidupku dan mereka selamanya. Pagi itu, dapur terasa lebih panas dari biasanya. Bukan hanya karena api kompor yang menyala maksimal, tapi karena rasa takut yang membakar dadaku. Dengan tangan gemetar dan keringat yang membasahi punggung, aku berhasil menyajikan ulang nasi goreng untuk Nyonya Ratna tepat 3 menit sebelum Tuan Bramantio turun dari lantai atas. Aku menata piring-piring itu di meja makan marmer yang panjang dan mengkilap. Aroma masakan memenuhi ruangan, bersaing dengan aroma pengharum ruangan lavender yang mahal. Tuan Bramantio turun dengan setelan jas rapi, wajahnya kaku dan penuh wibawa. Rian menyusul di belakangnya sambil membenarkan jam tangan mahalnya. Siska turun terakhir, matanya langsung menatapku tajam, mencari-cari kesalahan yang mungkin bisa ia jadikan bahan tertawaan pagi ini. Mereka duduk di kursi masing-masing. Aku berdiri kaku di dekat pintu dapur, persis seperti pelayan restoran yang menunggu perintah. Jantungku berdegup kencang saat Nyonya Ratna menyuapkan sendok pertama ke mulutnya. Ia mengunyah pelan, matanya tidak berkedip menatapku. Hening. Hanya ada suara denting sendok beradu dengan piring. Bagaimana, MAH? Tanya Siska memecah keheningan. Nyonya Ratna meletakkan sendoknya. Lumayan. Setidaknya kali ini tidak membuatku ingin muntah. Tapi ingat, Alia, besok pagi, nasinya jangan terlalu lembek. Aku tidak suka makan bubur. Aku menghela napas lega, meski dada terasa sesak. Baik, Nyonya, jawabku lirih. Aku pikir tugasku sudah selesai dan aku bisa kembali ke dapur untuk memakan sisa roti tadi malam. Tapi Rian tiba-tiba mengangkat tangannya, memanggilku tanpa menoleh. Ambilkan aku air hangat. Jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin. Cepat. Aku bergegas ke dispenser, mencampur air panas dan dingin dengan hati-hati. Saat aku meletakkan gelas itu di samping piring Rian, tanpa sengaja ujung jari kelingkingku bersentuhan dengan punggung tangan Rian.
Rian langsung menarik tangannya dengan gerakan refleks yang kasar, seolah baru saja tersengat listrik atau bersentuhan dengan benda menjijikan. Air di dalam gelas itu sedikit tumpah membasahi meja marmer. Ya ampun, kamu ini bisa kerja gak sih? Bentak Rian keras. Suaranya menggema di ruang makan yang luas itu. Kamu mau menyiram aku pakai air panas pagi-pagi begini? Lihat ini. Jas aku bisa basah. Maaf, Mas, saya tidak sengaja. Aku buru-buru mengambil tisu untuk mengelap tumpahan air itu. Sudah. Rian berdiri, mendorong kursi makannya dengan kasar hingga berdecit nyaring di lantai. Selera makanku hilang. Dasar pembawa sial. Pagi-pagi sudah bikin emosi. Rian menyambar tas kerjanya dan berjalan cepat menuju pintu depan. Aku terpaku memegang tisu basah. Sakit. Hatiku sakit sekali. Hanya karena tumpahan air sedikit, dia memaki seolah aku telah melakukan dosa besar. Aku melihat Tuan Bramantio dan Nyonya Ratna hanya diam, melanjutkan makan mereka seolah kejadian barusan adalah hal wajar. Siska tersenyum puas sambil menggigit roti bakarnya. Sabar ya, kakak ipar. Kak Rian itu memang perfeksionis. Makanya, kalau jadi orang jangan ceroboh. Orang kampung memang susah ya diajari tata krama orang kaya, sindir Siska. Hari-hari berlalu dengan pola yang sama. Menyedihkan dan melelahkan. Aku bangun sebelum matahari terbit, bekerja membersihkan rumah besar ini sendirian karena pembantu harian mereka mendadak diberhentikan dengan alasan penghematan. Aku tahu, itu hanya akal-akalan mereka agar bisa menjadikanku babu gratis. Aku mengepel lantai 3 lantai, mencuci mobil, menyetrika, hingga merawat taman. Tanganku yang dulu halus, kini mulai kasar dan kapalan. Wajahku kusam karena kurang tidur dan kurang gizi. Makanan bagiku adalah sisa-sisa mereka, atau mie instan yang kubeli diam-diam di warung depan komplek menggunakan uang saku receh yang kusimpan dari kampung. 1 minggu setelah pernikahan neraka itu, rasa rindu pada bapak dan ibu di Garut memuncak tak tertahankan. Aku khawatir dengan kesehatan bapak. Apakah obat jantungnya sudah ditebus? Apakah mereka makan dengan layak? Sore itu, rumah sedang sepi. Nyonya Ratna dan Siska sedang pergi ke Mall Grand Indonesia untuk berbelanja tas baru. Sedangkan Rian dan Tuan Bramantio masih di kantor kawasan Sudirman. Aku duduk di pojok taman belakang, di balik rimbunnya pohon Kamboja. Dengan tangan gemetar, aku mengeluarkan ponsel jadulku. Ponsel butut yang layarnya sudah retak 1000. Satu-satunya harta yang kubawa dari desa. Aku menekan nomor bapak. Terdengar nada sambung. Hatiku bergetar hebat. Halo? Assalamualaikum, Neng Alia? Suara serak bapak terdengar di ujung sana. Air mataku langsung tumpah. Dada rasanya sesak menahan isak tangis. Waalaikumsalam, Pak. Bapak sehat? Alhamdulillah, Bapak sehat, Neng. Kamu gimana di sana? Suami kamu baik kan? Mertua kamu sayang sama kamu kan? Bapak selalu doa buat kebahagiaan Neng Alia. Pertanyaan bapak menusuk jantungku. Aku menggigit bibir kuat-kuat, menahan suara tangis agar tidak terdengar. Aku tidak sanggup berkata jujur. Aku tidak ingin membunuh bapak dengan kabar buruk. Iya, Pak. Di sini Alia bahagia. Mas Rian baik, mertua juga baik. Alia makan enak terus. Pak, bapak jangan khawatir ya. Syukurlah, Neng. Bapak lega dengarnya. Oh ya Neng, tanah kita aman. Orang suruhan Pak Bramantio sudah datang kasih surat lunas. Neng jadi istri yang syolehah ya. Nurut sama suami. Surga istri ada pada suami. Iya, Pak. Alia nurut kok. Tiba-tiba, sebuah tangan merampas ponsel dari telingaku dengan kasar. Aku terlonjak kaget. Di depanku, berdiri Siska dengan wajah merah pada menahan amarah. Ternyata dia sudah pulang lebih awal. Siapa yang suruh kamu nelpon? Hardik Siska. Aku panik. Siska, tolong, itu bapak saya. Kembalikan. Siska melihat layar ponsel yang masih tersambung. Dia mendekatkan ponsel itu ke mulutnya. Halo? Pak Tua? Asal bapak tahu ya, anak bapak ini di sini cuma jadi beban. Kerjanya malas-malasan. Jangan harap dia hidup enak. Siska. Jangan.
Teriakku histeris, berusaha merebut ponsel itu. Tapi Siska lebih tinggi dan lebih kuat. Siska mematikan sambungan telepon itu sepihak. Bapak pasti bingung dan sedih di sana. Tidak cukup sampai di situ. Siska menatap ponsel bututku dengan jijik. Ponsel sampah kayak gini gak pantas ada di rumah mewah ini. Dan kamu? Dilarang menghubungi keluargamu tanpa izin kami. Kamu itu sudah dibeli. Putuskan hubunganmu dengan masa lalu miskinmu itu. Siska mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Lalu dengan sekuat tenaga ia membanting ponselku ke lantai conblok taman yang keras. Prak! Ponsel itu hancur berkeping-keping. Baterainya terlempar keluar. Layarnya hancur tak berbentuk. Bersamaan dengan hancurnya ponsel itu, hancur pula satu-satunya jendelaku melihat dunia luar. Hancur pula satu-satunya harapanku mendengar suara bapak. Aku jatuh terduduk, memunguti kepingan ponsel itu sambil menangis terseduh-seduh. Siska, kenapa kamu jahat sekali? Apa salahku? Salahmu? Salahmu adalah kamu terlahir miskin tapi berani masuk ke keluarga ini. Siska menendang sisa kepingan ponsel itu hingga masuk ke dalam kolam ikan. Ingat Alia, kalau kamu berani mengadu ke Rian atau papa, aku pastikan bapakmu di kampung bakal menderita. Kami bisa saja membatalkan pelunasan utang itu dan mengusir bapakmu dari rumahnya besok juga. Ancaman itu membuatku membeku. Aku tidak berani melawan. Aku hanya bisa menunduk, membiarkan Siska pergi dengan senyum kemenangan. Sejak hari itu, aku benar-benar terisolasi. Tidak ada telepon, tidak ada internet, tidak ada teman. Aku seperti tawanan perang di rumah suamiku sendiri. 3 hari kemudian, suasana rumah menjadi tegang. Tuan Bramantio pulang dengan wajah kusut namun penuh ambisi. Saat makan malam, di mana aku berdiri melayani mereka, Tuan Bramantio mengumumkan sesuatu yang penting. Dengar semuanya. Lusa malam, Pak Haryo akan datang ke sini untuk makan malam. Ini kesempatan terakhir kita. Perusahaan butuh suntikan dana segar 50 miliar. Kalau Pak Haryo setuju investasi, kita selamat dari kebangkrutan. Tapi kalau dia menolak, kita habis. Rumah ini, mobil, semuanya bisa disita bank. Nyonya Ratna tampak pucat. Pak Haryo? Investor misterius yang terkenal sangat selektif itu? Kita harus jamu dia dengan sempurna. Pah. Betul. Dan saya dengar, Pak Haryo itu orangnya sangat tradisional. Dia tidak suka makanan barat atau makanan hotel. Dia suka masakan rumahan yang otentik. Dia rindu masakan soto Betawi asli, kata Tuan Bramantio. Semua mata tertuju padaku. Aku menunduk, merasakan firasat buruk. Alia, panggil Tuan Bramantio tegas. Iya, Tuan? Kamu bisa masak soto Betawi kan? Orang kampung biasanya pintar masak bumbu rempah. Lusa, kamu yang masak. Ingat, jangan sampai gagal. Nasib keluarga ini ada di tanganmu. Kalau sampai Pak Haryo kecewa dengan makanannya, kamu tahu akibatnya. Bapakmu tidak akan punya tempat berteduh lagi. Perintah itu terdengar seperti vonis mati. Memasak soto Betawi untuk tamu kehormatan yang memegang nasib triliunan rupiah? Tekanan ini terlalu besar. Tapi aku tidak punya pilihan. Baik, Tuan. Saya akan berusaha, jawabku pelan. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku merancang resep di kepalaku, mengingat-ingat resep soto Betawi warisan almarhumah nenek di kampung yang dulu sering dipuji tetangga. Santan kental, susu, potongan daging sapi, paru, dan rempah-rempah pilihan. Aku harus membuatnya sempurna. Demi Bapak. Demi atap rumah Bapak agar tidak roboh digusur. Hari yang ditunggu pun tiba. Sejak subuh aku sudah di pasar tradisional Kebayoran Lama, memilih daging sapi kualitas terbaik. Aku meracik bumbu dengan teliti. Siang hari, aroma kuah soto yang harum semerbak mulai memenuhi dapur. Kuah santan bercampur susu itu berwarna kuning keemasan, dagingnya empuk, dan aromanya menggugah selera. Aku tersenyum kecil. Setidaknya, aku melakukan tugasku dengan baik. Jam menunjukkan pukul 7 malam. Tamu kehormatan akan tiba sebentar lagi. Aku sudah memindahkan soto yang mendidih itu ke dalam panci cas role keramik yang cantik. Uap panas mengebul di udara. Aku bersiap membawanya ke ruang makan. Namun,
Aku tidak menyadari, sepasang mata dengki sedang mengawasiku dari balik pintu dapur. Siska tersenyum miring. Di tangannya, ia memegang sebotol kecil minyak goreng bekas. Ia menumpahkan sedikit minyak itu di lantai, tepat di jalur yang akan kulewati saat membawa panci panas itu. Mari kita lihat pertunjukan malam ini, gumam Siska pelan. Jantungku berdebar kencang saat mengangkat panci berat berisi kuah soto mendidih itu. Panasnya menembus kain lap yang kupegang. Aku melangkah keluar dapur menuju ruang makan yang sudah ditata mewah. Di sana, Tuan Bramantio, Nyonya Ratna, dan Rian sudah duduk rapi menunggu kedatangan Pak Haryo. Langkah kakiku mendekati jebakan itu. 1 langkah, 2 langkah, dan apa yang terjadi selanjutnya bukan hanya sekadar kecelakaan. Itu adalah awal dari malapetaka yang akan membakar kulitku, sekaligus membakar takdir keluarga Bramantio menjadi abu. Keringat dingin membasahi tengkukku, namun aku tetap melangkah dengan hati-hati. Panci keramik besar di tanganku terasa sangat berat. Panasnya menembus kain lap tebal yang kugunakan sebagai pelindung. Uap soto Betawi yang mengepul membawa aroma santan dan daging yang gurih. Aroma yang seharusnya membawa kehangatan di meja makan, namun malam ini justru membawa firasat kematian. 1 langkah, 2 langkah. Aku sudah berada di ambang pintu yang memisahkan dapur kotor dengan ruang makan utama yang megah. Di depanku, keluarga Bramantio duduk dengan wajah tegang namun penuh harap. Rian tampak mengetuk-ngetukkan jarinya di meja, gelisah. Tuan Bramantio memperbaiki letak dasinya berulang kali. Mereka semua menanti kedatangan Pak Haryo, sang dewa penolong yang konon akan menyelamatkan perusahaan mereka. Aku memfokuskan pandanganku ke depan, berusaha tidak melakukan kesalahan sekecil apapun. Namun, takdir berkata lain. Atau lebih tepatnya, kedengkian manusia telah merancang skenario lain. Saat kaki kanan melangkah maju, sandalku menginjak sesuatu yang licin. Sangat licin. Seperti pijakan di atas es. Ah! Tubuhku oleng seketika. Gravitasi menarikku ke bawah dengan cepat. Dalam kepanikan sepersekian detik itu, naluriku berusaha menyeimbangkan diri agar panci soto itu tidak jatuh. Tapi, Siska yang entah sejak kapan sudah berdiri di dekat pilar, tiba-tiba mengulurkan kakinya, menjegal langkahku yang sedang goyah. Habis sudah. Brak. Perang. Bunyi keramik pecah menggema ke seluruh penjuru rumah, terdengar mengerikan seperti suara tulang yang patah. Tapi suara itu segera tertutup oleh jeritan yang lebih memilukan. Jeritanku sendiri. Panas. Panas. Panci besar berisi kuah soto yang baru saja mendidih itu tidak tumpah ke lantai. Tidak. Panci itu terlempar. Isinya tumpah ruah menyiram dada, leher, dan lengan kananku. Kuah santan berminyak yang suhunya mungkin mencapai 100 derajat Celcius itu langsung menempel di kulitku, membakar daging, melepuhkan pori-pori. Rasanya seperti disiram timah panas. Sakitnya bukan main. Sakit yang membuat pandangan mataku langsung memutih dan napasku tercekat di tenggorokan. Aku berguling di lantai marmer yang dingin, berusaha melepaskan baju yang basah oleh kuah panas itu dari kulitku. Tapi kain basah itu justru menempel erat, semakin memperparah rasa terbakar. Kulitku yang putih kini memerah padam, melepuh seketika dengan gelembung-gelembung air yang mengerikan. Tolong! Mas Rian! Tolong! Teriakku serak, air mata deras mengalir bukan karena sedih, tapi karena rasa sakit fisik yang tak tertahankan. Namun, apa reaksi mereka? Apakah mereka berlari mengambil air dingin? Apakah mereka memanggil ambulans? Tidak. Nyonya Ratna melompat dari kursinya, tapi bukan melihatku. Matanya melotot melihat noda kuah soto yang menciprat sedikit ke ujung karpet persia mahalnya. Ya ampun. Karpetku. Alia, kamu gila ya? Kamu mau menghancurkan rumah ini? Jerit Nyonya Ratna histeris. Rian berdiri, wajahnya merah padam karena marah. Dia menendang pecahan mangkuk di dekat kepalaku, nyaris mengenai wajahku yang sedang meringis kesakitan. Bangun. Jangan akting. Cuma kena air panas sedikit saja teriak-teriak kayak orang mau mati. Lihat itu. Makan malam untuk Pak Haryo hancur berantakan gara-gara kecerobohanmu. Bentak Rian. Suaranya menggelegar, lebih menyakitkan daripada luka bakar di kulitku.
Aku menatap Rian dengan pandangan kabur. Mas, sakit. Mas, tolong, bawa aku ke dokter, rintihku memelas. Tanganku gemetar mencoba meraih ujung celana panjangnya. Rian mundur selangkah, menepis tanganku dengan jijik. Jangan sentuh celana saya. Tanganmu berminyak. Dokter? Kamu pikir biaya dokter murah? Obati saja pakai pasta gigi atau kecap di dapur. Dasar manja. Siska tertawa. Ya, dia tertawa di atas penderitaanku. Dia berdiri di samping ibunya, menatapku dengan tatapan puas. UPS, licin ya kak? Makanya kalau jalan pakai mata. Kasihan banget tuh kulitnya. Jadi kayak udang rebus. Ejeknya tanpa rasa bersalah sedikitpun. Tuan Bramantio memijat pelipisnya. Tampak frustrasi. Sudah, jangan ribut. Cepat bersihkan kekacauan ini. Pel lantai itu. Buang sisa makanannya. Kalau Pak Haryo datang dan melihat ini, kita tamat. Alia, kamu masuk ke kamar. Jangan keluar-keluar lagi. Kamu bikin malu. Hatiku hancur berkeping-keping. Lebih hancur dari mangkuk keramik yang berserakan. Di saat nyawaku terasa melayang karena sakit, mereka hanya peduli pada karpet, pada makanan, dan pada gengsi mereka. Tidak ada setitik pun rasa kemanusiaan di mata mereka. Aku sadar sekarang, di mata mereka aku bukan manusia. Aku hanyalah barang. Barang rusak yang pantas dibuang. Dengan sisa tenaga terakhir, aku mencoba bangkit. Tapi rasa perih di dada dan lenganku membuatku kembali jatuh terkulai. Bau amis darah mulai bercampur dengan aroma soto. Aku pasrah. Mungkin ini akhir hidupku. Mati perlahan karena infeksi luka bakar di lantai dingin rumah orang kaya yang miskin hati. Tepat di detik keputusasaan itu, bel pintu utama berbunyi. Ting tong. Suasana ruang makan seketika hening. Wajah Tuan Bramantio pucat pasi. Nyonya Ratna membekap mulutnya. Rian mematung. Itu pasti Pak Haryo. Mati kita. Ruangan bau soto tumpah, dan ada gembel ini di lantai. Desis Tuan Bramantio panik. Rian, seret dia ke belakang. Cepat. Perintah Nyonya Ratna. Rian baru saja akan melangkah untuk menarik tanganku dengan kasar, ketika pintu utama terbuka lebar. Satpam depan rupanya sudah membukakan pintu tanpa menunggu perintah. Langkah kaki tegap terdengar memasuki ruangan. Suara sepatu kulit mahal yang beradu dengan lantai marmer. Bukan hanya satu orang, tapi rombongan. Selamat malam, Tuan Bramantio. Maaf saya datang sedikit lebih awal. Suara bariton yang berwibawa terdengar dari arah pintu masuk. Itu Pak Haryo. Rian membeku, tidak jadi menyeretku. Posisiku masih tergeletak di lantai, basah kuyup, kulit melepuh, di tengah genangan kuah soto dan pecahan beling. Pemandangan yang sangat mengenaskan. Pak Haryo melangkah masuk ke ruang makan diikuti oleh dua orang asisten berjas rapi dan seorang pria tua berkacamata tebal yang membawa tas kerja kulit. Itu pengacaranya. Pak Haryo adalah pria parubaya berumur sekitar 55 tahun. Namun tubuhnya masih tegap, wajahnya keras namun memancarkan aura kepemimpinan yang kuat. Dia mengenakan batik lengan panjang yang harganya mungkin bisa membeli satu desa. Tuan Bramantio buru-buru memasang senyum palsu, merentangkan tangan hendak menyambut. Ah, Pak Haryo. Selamat datang. Selamat. Namun ucapan Tuan Bramantio terhenti di tenggorokan. Senyumnya lenyap. Karena Pak Haryo tidak melihat ke arahnya. Mata Pak Haryo terpaku pada lantai. Terpaku pada tubuh ringkihku yang sedang menggigil menahan sakit. Suasana menjadi hening mencekam. Hanya terdengar suara napasku yang tersengal-sengal. Siska, dengan bodohnya, mencoba mencairkan suasana. Maaf Pak Haryo, ada sedikit insiden kecil. Pembantu baru kami ini memang ceroboh sekali. Nanti kami suruh dia bersihkan. Mari Pak, silakan duduk di sofa depan dulu. Baunya agak tidak enak di sini. Pak Haryo tidak bergeming. Matanya menyipit, menatap wajahku yang tertutup sebagian rambut basah. Perlahan, wajah tenang Pak Haryo berubah. Matanya membelalak lebar. Bibirnya bergetar. Tas tangan yang dipegangnya terlepas dari genggaman, jatuh ke lantai dengan suara gedebuk. Nona. Nona muda? Bisik Pak Haryo pelan. Nyaris tak terdengar. Keluarga Bramantio saling berpandangan bingung.
Rian mengerutkan kening. Apa? Nona muda? Siapa yang dia panggil? Pak Haryo tiba-tiba berlari. Ya, seorang investor besar, konglomerat terpandang, berlari kencang menabrak Tuan Bramantio yang menghalangi jalannya, lalu menjatuhkan dirinya berlutut tepat di sampingku. Dia tidak peduli celana kain mahalnya basah terkena kuah soto yang berminyak. Dia tidak peduli ada pecahan beling yang mungkin melukai lututnya. Tangannya yang gemetar terulur. Ingin menyentuhku tapi takut menyakitiku. Matanya menatap luka bakar di lenganku dengan tatapan ngeri dan sedih yang luar biasa. Astagfirullah. Nona Alia. Apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini pada Anda? Teriak Pak Haryo. Suaranya bukan lagi suara tamu yang sopan, melainkan suara seorang pelindung yang sedang murka. Aku mengangkat wajahku perlahan, menatap Pak Haryo dengan pandangan nanar. Hei, Pak Haryo, kenapa Bapak ada di sini? Lirihku lemah. Aku mengenalnya. Tentu saja aku mengenalnya. Dia adalah orang kepercayaan kakek. Orang yang dulu sering menggendongku saat aku masih kecil. Sebelum kakek mengirimku dan Bapak hidup sederhana di desa untuk melatih mental kami. Rian yang masih bingung, memberanikan diri menyela. Pak Haryo, Bapak kenal dengan perempuan ini? Dia cuma menantu kami yang berasal dari kampung. Anak dari debitur kami yang banyak utang itu. Bapak jangan kotor-kotoran di situ. Dia? Diam. Bentak Pak Haryo. Bentakannya begitu keras hingga membuat kaca jendela bergetar. Pak Haryo menoleh ke arah Rian, Tuan Bramantio, dan Nyonya Ratna. Tatapannya yang tadi penuh kasih saat melihatku, kini berubah menjadi tatapan seekor singa yang siap mencabik mangsanya. Wajahnya merah pada menahan amarah yang meluap-luap. Kalian bilang dia apa? Orang kampung? Debitur? Pak Haryo tertawa, tawa yang kering dan menakutkan. Dia berdiri perlahan, lalu memberi isyarat pada pengacaranya. Pengacara tua itu maju, membuka tas kulitnya, dan mengeluarkan sebuah map tebal berwarna merah. Dia melempar map itu ke atas meja makan marmer dengan kasar. Brak! Asal kalian tahu, Pak Haryo menunjuk wajah Tuan Bramantio tepat di hidungnya. Perusahaan investasi, Nusantara Gold, yang kalian sembah-sembah untuk minta dana talangan itu, adalah milik kakeknya Alia. Dan seminggu yang lalu, kakek beliau wafat. Seluruh aset, saham, tanah, termasuk perusahaan tempat kalian mengemis utang, sekarang 100% jatuh ke tangan wanita yang baru saja kalian siram air panas ini. Hening. Benar-benar hening. Waktu seolah berhenti berputar di ruangan itu. Wajah Nyonya Ratna berubah dari pucat menjadi putih seperti kertas. Mulut Siska ternganga lebar, permen karetnya jatuh ke lantai. Tuan Bramantio memegang dadanya. Matanya melotot seakan mau keluar. Rian mundur terhuyung-huyung hingga menabrak kursi. Kakinya gemetar hebat. Apa maksud Bapak? Alia orang kaya? Tanya Rian gagap. Suaranya seperti orang tercekik. Pak Haryo tidak menjawab Rian. Dia kembali berlutut di hadapanku, mengeluarkan sapu tangan sutra dari sakunya, dan dengan lembut mengusap noda kuah di pipiku. Maafkan saya, Nona muda. Saya terlambat. Kakek menyuruh saya menjemput Nona hari ini untuk penyerahan aset, tapi saya tidak menyangka saya akan menemukan Nona dalam keadaan seperti ini. Air mataku menetes lagi. Bukan karena sakit, tapi karena kelegaan. Allah telah mengirimkan bala bantuannya dengan cara yang tak terduga. Pak Haryo menatap luka di lenganku yang mulai membengkak parah. Kita ke rumah sakit sekarang. Nona butuh penanganan segera. Urusan dengan sampah-sampah ini, biar tim pengacara saya yang urus. Pak Haryo memberi kode pada dua asistennya yang berbadan tegap. Mereka segera maju, mengangkat tubuhku dengan tandu darurat yang mereka ambil dari mobil ambulans yang ternyata sudah standby di depan. Sop Pak Haryo selalu membawa tim medis pribadi. Saat aku dibopong melewati Rian, suamiku itu mencoba meraih tanganku. Wajahnya penuh ketakutan dan permohonan yang menyedihkan. Alia sayang, dengerin Mas dulu. Mas tadi cuma panik. Mas gak bermaksud. Mas cinta sama kamu. Tolong jangan pergi. Aku menatap Rian. Untuk pertama kalinya, aku tidak melihat sosok suami yang berkuasa.
Aku melihat seorang pecundang yang ketakutan kehilangan hartanya. Rasa cintaku, rasa hormatku, sudah ikut melepuh bersama siraman kuah soto tadi. Jangan sentuh saya, ucapku dingin. Suaraku pelan, tapi mampu membungkam mulut Rian seketika. Pak Haryo berdiri di depan Rian, menghalangi Rian mendekatiku. Siapkan pengacara terbaik kalian, Tuan Bramantio. Karena mulai besok, saya pastikan kalian tidak akan punya uang sepeser pun bahkan untuk membeli nasi bungkus. Dan untuk nona itu, Pak Haryo menunjuk Siska yang gemetaran di pojok. Saya lihat CCTV di dapur tadi. Rekaman kamu menjegal kaki Alia sudah tersimpan di cloud server keamanan saya. Siap-siap membusuk di penjara dengan pasal penganiayaan berencana. Siska menjerit histeris, langsung pingsan di tempat. Nyonya Ratna merosot ke lantai, menangis meraung-raung memanggil namaku, memohon ampun. Tapi semuanya sudah terlambat. Aku dibawa keluar dari rumah neraka itu, masuk ke dalam mobil mewah Pak Haryo yang nyaman. Hujan di luar sudah reda. Langit Jakarta mulai bersih. Meski tubuhku sakit luar biasa, tapi hatiku merasa bebas. Sangat bebas. Ini belum berakhir. Ini baru permulaan. Karena setelah sembuh nanti, aku akan kembali. Bukan sebagai Alia si menantu miskin yang bisa diinjak-injak. Tapi sebagai Alia, pemilik sah dari segala kemewahan yang mereka nikmati. Dan saat itu tiba, aku akan menagih setiap tetes air mata yang pernah jatuh, dengan harga yang pantas. Cahaya putih menyilaukan memaksa kelopak mataku terbuka perlahan. Aroma obat-obatan yang tajam namun bercampur dengan wangi bunga lili segar menyapa indera penciumanku. Aku mengerjap-ngerjapkan mata, mencoba mengenali di mana aku berada. Ini bukan kamar sempit dan pengap di belakang dapur rumah Bramantio. Ini adalah ruangan yang luas, dengan dinding berwarna krem lembut, televisi layar datar yang sangat besar menempel di dinding, dan sofa tamu yang terlihat empuk. Di samping ranjangku, berbagai mesin medis berbunyi pelan dan teratur. Aku mencoba menggerakkan tangan kananku, namun rasa nyeri yang hebat langsung menyengat hingga ke tulang sumsum. Aku meringis menahan sakit. Tangan dan dada kananku terbalut perban tebal. Ingatan tentang kejadian malam itu langsung berputar kembali di kepakaku seperti kaset film yang rusak. Kuah soto panas. Wajah kejam Siska. Teriakan Rian. Dan kedatangan Pak Haryo. Nona muda sudah sadar? Alhamdulillah. Suara berat yang familiar itu membuatku menoleh ke kiri. Pak Haryo duduk di kursi samping ranjang. Wajahnya terlihat lelah namun matanya berbinar lega saat melihatku membuka mata. Ia segera menekan tombol panggil perawat di sisi ranjang. Pak Haryo, suaraku terdengar serak dan lemah. Tenggorokanku terasa kering sekali. Jangan banyak bergerak dulu. Nona, luka bakarnya cukup serius, derajat 2 dalam. Dokter bilang butuh waktu beberapa minggu untuk pemulihan. Tapi Nona tenang saja. Kami sudah mendatangkan dokter spesialis kulit terbaik dari Singapura untuk menangani Nona. Bekas lukanya akan diminimalisir sebisa mungkin. Seorang perawat masuk dengan sigap, memeriksa infusku dan memberiku minum lewat sedotan. Air sejuk itu membasahi kerongkonganku, memberikan sedikit kelegaan. Setelah perawat keluar, aku menatap Pak Haryo lekat-lekat. Masih banyak pertanyaan yang menggantung di kepalaku. Pak, benarkah semua yang Bapak katakan semalam? Bahwa aku, pewaris kakek? Lalu kenapa Bapak membiarkan aku dan Bapakku hidup susah selama ini? Kenapa kakek tega melihat kami terlilit utang? Pak Haryo menghela napas panjang. Ia menatapku dengan pandangan kebapakan. Itu semua adalah wasiat almarhum kakek Nona. Kakek ingin Nona dan ayah Nona belajar tentang kehidupan yang sesungguhnya. Kakek tidak ingin pewaris tunggal kerajaan bisnisnya tumbuh menjadi orang yang manja dan tidak tahu rasa sakitnya mencari uang. Kakek selalu memantau dari jauh. Soal utang ayah Nona kepada keluarga Bramantio, itu sebenarnya sudah kami lunasi diam-diam lewat pihak ketiga sehari sebelum pernikahan Nona. Jadi sebenarnya, Nona tidak punya kewajiban menikah dengan Rian. Mataku membelalak. Jadi, pernikahan ini? Pak Haryo mengangguk dengan wajah geram. Keluarga Bramantio itu serakah. Mereka menerima uang pelunasan dari kami, tapi mereka tetap memaksa Nona menikah dengan Rian karena mereka tahu, mereka butuh tumbal
Untuk mengurus rumah dan nenek Rian mensyaratkan Rian harus menikah jika ingin mendapat warisan rumah tua di Menteng. Mereka menipu ayah Nona dengan mengatakan utangnya belum lunas karena bunga berbunga. Mereka memalsukan dokumen utang itu. Dadaku sesak mendengar kenyataan itu. Jadi selama ini, penderitaanku, air mata bapak, semua adalah hasil dari tipu daya dan keserakahan keluarga Rian? Kemarahan mulai menjalar di dadaku, mengalahkan rasa perih di kulitku yang terbakar. Lalu, bagaimana dengan mereka sekarang? Tanyaku dingin. Pak Haryo tersenyum tipis, senyum yang penuh arti. Nona bisa melihatnya sendiri. Saya sudah menyuruh orang untuk menyalakan televisi dan menyambungkannya ke kamera berita. Coba Nona lihat berita pagi ini. Pak Haryo mengambil remote, menyalakan televisi besar di depan ranjangku. Layar itu menampilkan siaran berita terkini dengan tulisan, Breaking News, berwarna merah menyala di bagian bawah. Pemirsa, pagi ini Kepolisian Daerah Metro Jaya melakukan penjemputan paksa terhadap seorang sosialita muda berinisial S, anak dari pengusaha properti ternama, terkait kasus penganiayaan berat yang terekam CCTV. Selain itu, pihak bank juga terlihat mulai memasang plang penyitaan di depan rumah mewah keluarga Bramantio di kawasan Pondok Indah. Jantungku berdegup kencang melihat tayangan itu. Di layar kaca, terlihat kerumunan wartawan di depan gerbang rumah Rian. Polisi wanita menggiring Siska keluar. Siska yang biasanya tampil angkuh dengan dagu terangkat, kini terlihat berantakan. Rambutnya acak-acakan, matanya bengkak, dan tangannya diborgol. Dia menangis histeris, berteriak memanggil mamanya. Lepasin gue. Gue gak salah. Itu cuma kecelakaan. Mama. Tolong Siska. Papa. Jangan biarin Siska dibawa. Teriak Siska di layar televisi. Namun tidak ada yang menolongnya. Tuan Bramantio terlihat sedang berdebat sengit dengan petugas bank yang membawa surat penyitaan. Nyonya Ratna duduk lemas di teras, dikipas-kipasi oleh tetangga yang menonton dengan tatapan mencemooh. Rian? Rian tidak terlihat di sana. Di mana Rian? Tanyaku. Tepat saat aku bertanya, pintu kamar rawat inapku diketuk pelan. Salah satu asisten Pak Haryo, pria berbadan tegap bernama Bagas, masuk dengan wajah serius. Maaf Pak, Nona. Di lobi depan ada seorang pria bernama Rian Bramantio. Dia memaksa ingin bertemu Nona Alia. Dia berteriak-teriak mengaku sebagai suami sah Nona. Keamanan rumah sakit sudah menahannya, tapi dia membuat keributan. Pak Haryo menatapku, meminta keputusan. Bagaimana Nona? Mau mengusirnya? Atau Nona mau melihat wajah penyesalannya? Aku terdiam sejenak. Rasa sakit hati ini masih begitu dalam. Tapi aku ingin melihatnya. Aku ingin melihat wajah pria yang kemarin menghinaku saat aku kesakitan. Kini datang mengemis. Biarkan dia masuk, Pak. Tapi jangan biarkan dia mendekat lebih dari 2 meter dari ranjangku. Jawabku tegas. 5 menit kemudian, pintu terbuka. Rian didorong masuk oleh 2 petugas keamanan. Penampilannya sungguh berbeda dari Rian yang kulihat semalam. Jas mahalnya kusut, dasinya miring, dan wajahnya penuh keringat serta air mata. Matanya merah dan sembab. Begitu melihatku terbaring dengan perban, dia langsung mencoba berlari mendekat, tapi Bagas menahan dadanya dengan kuat. Alia, sayang. Ya Allah, Alia, kamu gak apa-apa kan? Rian berseru dengan nada yang dibuat-buat sedih. Aku menatapnya datar. Jangan panggil aku sayang. Panggilan itu terlalu mahal untuk mulut murahmu. Rian. Rian tertegun. Dia berhenti memberontak, lalu menjatuhkan dirinya berlutut di lantai rumah sakit yang dingin. Persis seperti bapakku dulu berlutut di kakinya. Al, tolong maafin aku. Maafin Mama. Maafin Siska. Kami hilaf. Al. Siska sekarang ditahan polisi. Papa kena serangan jantung ringan tadi pagi karena rumah disita bank. Perusahaan bangkrut. Al. Pak Haryo membatalkan semua investasi dan memblokir akses kami ke bank manapun. Kami hancur. Al. Cuma kamu yang bisa nyelamatin kami. Aku tertawa pelan. Tawa yang terasa perih di dada. Lucu ya, Mas. Kemarin saat aku merintih kesakitan disiram kuah panas, kamu bilang aku drama. Kamu bilang aku cuma akting.
Kamu bahkan lebih peduli sama karpet dan jas kamu daripada kulit istrimu yang melepuh. Sekarang, giliran kalian yang terbakar oleh api keserakahan kalian sendiri. Kamu datang minta tolong? Bukan gitu, Al. Ryan menyela cepat. Aku panik waktu itu. Aku cinta sama kamu, Al. Sumpah. Kita ini suami istri. Kita harus saling tolong-menolong. Kamu tega lihat suamimu jadi gelandangan? Cinta? Tanyaku sinis. Kamu lupa, Mas? Di malam pertama kita, kamu bilang, jangan berharap aku akan menyentuhmu. Hatiku bukan buat kamu. Kamu bilang aku cuma pembantu yang dibeli. Nah, sekarang pembantu ini sudah bebas tugas. Dan soal dibeli, bukankah hutang bapakku sudah lunas? Jadi transaksinya sudah selesai. Aku memberi isyarat pada Pak Haryo. Pak Haryo mengambil sebuah map dari meja nakas dan melemparkannya ke hadapan Ryan. Apa ini? Tanya Ryan gemetar. Surat gugatan cerai. Jawabku singkat. Tanda tangani itu. Maka aku akan pertimbangkan untuk meringankan hukuman Siska. Aku tidak akan mencabut laporannya. Biarkan dia belajar di penjara barang setahun 2 tahun. Tapi kalau kamu tidak mau tanda tangan, aku pastikan Siska membusuk di sana 10 tahun dengan pasal berlapis. Dan aku pastikan kalian semua tidak akan bisa mendapat pekerjaan di perusahaan manapun di Indonesia. Ryan membelalak. Tangannya gemetar memegang map itu. Pilihan yang sulit. Melepas sumber uang, aku, atau melihat adiknya hancur dan keluarganya mati kelaparan karena di blacklist. Kamu berubah, Al. Kamu bukan Alia yang polos dan penurut lagi. Kamu kejam, desis Ryan. Kalian yang mengajariku menjadi kejam. Mas, sekolah terbaik adalah rasa sakit. Dan kalian adalah guru yang sangat baik dalam memberikan rasa sakit. Sekarang, pilih. Tanda tangan. Atau keluar dari sini dan nikmati kehancuranmu. Ryan menunduk dalam. Bahunya berguncang. Dia menangis. Bukan tangisan penyesalan karena telah menyakitiku. Aku tahu itu. Itu adalah tangisan penyesalan karena kehilangan harta karun yang selama ini dia sia-siakan. Dengan tangan gemetar, Ryan mengambil pulpen dari saku jasnya. Dia mencoretkan tanda tangannya di atas materai surat cerai itu. Detik itu juga, aku merasa beban ribuan ton terangkat dari pundakku. Rantai itu putus. Aku bukan lagi istri Ryan Bramantio. Aku bukan lagi menantu keluarga sombong itu. Bagus. Sekarang bawa dia keluar. Perintahku pada Bagas. Tunggu, Al. Ryan berteriak saat diseret keluar. Setidaknya kasih aku pinjaman uang. Sedikit saja. Buat makan mama. Kami gak punya uang tunai sama sekali. Semua rekening dibekukan. Al. Alia. Suara teriakan Ryan menghilang di balik pintu yang tertutup rapat. Ruangan kembali hening. Hanya suara mesin detak jantung yang terdengar. Air mataku menetes satu persatu. Bukan air mata sedih, tapi air mata pelepasan. Aku menangis untuk Alia yang lama, gadis desa yang lugu yang kini telah mati, digantikan oleh wanita yang penuh luka namun berdiri tegak di atas kakinya sendiri. Pak Haryo mendekat, memberiku tisu. Sudah selesai, Nona. Nona sudah melakukan hal yang benar. Sekarang, fokuslah pada penyembuhan. Dunia menunggu Nona Alia yang baru. Tapi, drama ini belum benar-benar berakhir. Aku pikir dengan mengusir Ryan dan memenjarakan Siska, hidupku akan tenang. Ternyata aku salah. Musuh yang terdesak seringkali melakukan hal nekat yang tak terduga. Di luar sana, Nyonya Ratna yang kehilangan segalanya, sedang merencanakan sesuatu yang gila. Rasa malu dan jatuhnya harga diri membuat wanita tua itu kehilangan akal sehatnya. Dia tidak menyalahkan dirinya atau anak-anaknya atas kehancuran ini. Di matanya, akulah penyebab semua ini. Akulah iblis yang menghancurkan surga mereka. Dan iblis harus dimusnahkan, pikirnya. Malam harinya, saat Pak Haryo pamit pulang untuk mengurus berkas perusahaan dan hanya ada satu perawat yang berjaga di pos depan, seorang wanita tua dengan pakaian penyamaran petugas kebersihan menyelinap masuk ke lorong VIP. Di balik saku celananya, dia menggenggam sebuah pisau lipat yang tajam. Matanya nyalang penuh dendam. Langkahnya senyap menuju kamar nomor 305. Kamarku.
Saat itu aku sedang tertidur lelap karena pengaruh obat penahan rasa sakit. Aku tidak menyadari bahaya maut sedang mengintai tepat di depan pintu kamarku. Bayangan hitam itu perlahan memutar gagang pintu yang ternyata tidak terkunci sempurna. Klik. Pintu terbuka. Sosok itu masuk. Cahaya lampu tidur menyinari separuh wajahnya yang keriput namun penuh kebencian. Nyonya Ratna. Dia berdiri di samping ranjangku, mengangkat pisau itu tinggi-tinggi, membidik tepat ke arah leherku yang tidak terlindungi. Matilah kau, perempuan pembawa sial. Bisiknya parau. Pisau itu meluncur turun dengan cepat. Napas maut itu terasa begitu dekat. Sedingin mata pisau yang mengkilap di bawah sorot lampu tidur. Waktu seolah melambat. Aku melihat kilatan logam itu meluncur ke arah leherku. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Mataku terbelalak menatap wajah Nyonya Ratna yang bengis. Wajah seorang ibu yang telah kehilangan nuraninya demi harta dan gengsi. Matilah kau. Namun, takdir Allah berkata lain. Tepat 1 sentimeter sebelum mata pisau itu menyentuh kulit leherku, sebuah tangan kekar muncul dari kegelapan sudut ruangan dan mencengkeram pergelangan tangan Nyonya Ratna dengan sangat kuat. Krek. Arg. Jeritan kesakitan Nyonya Ratna memecah keheningan malam di rumah sakit itu. Pisau lipat itu terlepas dari genggamannya, jatuh berdenting di lantai keramik. Pelakunya adalah Bagas, asisten kepercayaan Pak Haryo yang ternyata ditugaskan menjaga di dalam kamar, duduk diam dalam gelap tanpa suara, khusus untuk mengantisipasi hal gila seperti ini. Bagas memutar tangan Nyonya Ratna ke belakang punggungnya, menekannya hingga wajah wanita tua itu menempel di dinding. Lepaskan saya. Dasar anjing penjaga. Saya mau bunuh dia. Dia iblis. Dia yang bikin keluarga saya hancur. Teriak Nyonya Ratna histeris. Air liurnya muncrat kemana-mana. Matanya merah nyalang menatapku, penuh dengan kebencian yang mendarah daging. Aku gemetar hebat di atas ranjang. Keringat dingin membasahi baju pasienku. Jantungku berdegup kencang seolah mau meledak. Baru saja nyawaku hampir melayang di tangan mertuaku sendiri. Dalam hitungan detik, pintu kamar terbuka kasar. 2 petugas keamanan rumah sakit dan perawat berlari masuk. Mereka segera mengambil alih Nyonya Ratna, memborgol tangannya dengan kabel ties plastik karena dia terus memberontak dan menendang-nendang. Alia, kau dengar aku. Kau tidak akan pernah bahagia. Aku sumpahin hidupmu hancur. Kau ambil anakku. Kau ambil rumahku, sekarang kau ambil harga diriku. Mati kau. Mati. Suara kutukan itu terus menggema di lorong rumah sakit saat Nyonya Ratna diseret paksa menuju pos keamanan untuk diserahkan ke polisi. Aku menutup telingaku rapat-rapat dengan tangan kiriku yang tidak diperban. Air mataku tumpah lagi. Bukan karena takut mati, tapi karena ngeri melihat betapa harta dunia bisa mengubah manusia menjadi monster. Bagaimana mungkin seorang wanita yang melahirkan anak bisa memiliki niat membunuh sedingin itu? Bagas mendekat ke ranjangku, wajahnya tampak khawatir. Nona muda baik-baik saja? Maaf saya bertindak kasar di depan Nona. Aku mengangguk lemah, mencoba mengatur napas. Terima kasih, Mas Bagas. Kalau tidak ada Mas Bagas, mungkin leher saya sudah tugas saya. Nona, Pak Haryo sudah memprediksi ini. Orang yang terdesak dan kehilangan segalanya, biasanya nekat. Sekarang Nona aman. Nyonya Ratna akan menyusul anaknya di sel tahanan malam ini juga. Pasal percobaan pembunuhan berencana. Hukumannya jauh lebih berat daripada Siska. Malam itu aku tidak bisa tidur lagi. Bayangan wajah Nyonya Ratna terus menghantui. Aku menyadari satu hal penting. Menjadi baik saja tidak cukup. Menjadi sabar saja tidak cukup. Di dunia yang kejam ini, aku harus menjadi kuat. Bukan hanya kuat hati, tapi kuat posisi. Aku tidak boleh lagi menjadi Alia yang pasrah. Mulai detik ini, aku harus mematikan rasa ibaku pada mereka. Mereka bukan lagi keluargaku. Mereka adalah musuh yang nyata. 3 bulan berlalu. Waktu berjalan lambat namun pasti. Luka bakar di tubuhku mulai mengering. Operasi cangkok kulit yang dilakukan oleh dokter ahli dari Singapura berjalan lancar, meski meninggalkan bekas parut kemerahan di lengan dan dada atasku. Dokter bilang bekas ini bisa pudar dengan laser, tapi butuh waktu tahunan.
Aku berdiri di depan cermin besar di apartemen mewah baruku di kawasan SCBD. Apartemen penthouse yang dibelikan Pak Haryo sebagai tempat tinggalku selama masa pemulihan. Aku menatap pantulan diriku. Rambutku kini kupotong pendek sebahu agar terlihat lebih segar. Wajahku sudah lebih berisi, tidak lagi kusam dan kurus seperti saat tinggal di rumah Bramantio. Aku mengenakan blazer putih gading yang elegan, menutupi perban tipis yang masih tersisa di lenganku. Hari ini adalah hari pertamaku masuk ke kantor pusat, Nusantara Gold. Hari di mana aku akan diperkenalkan secara resmi sebagai pemilik baru sekaligus komisaris utama yang menggantikan posisi kakek. Siap, Nona muda? Pak Haryo berdiri di ambang pintu, tersenyum bangga. Dia sudah seperti ayah kedua bagiku selama 3 bulan ini. Dia yang mengajariku tentang bisnis, tentang cara membaca laporan keuangan, tentang cara berbicara di depan direksi. Siap, Pak. Jawabku mantap. Aku memoleskan lipstik merah marun di bibirku. Warna keberanian. Kami turun ke lobi. Di sana sopir pribadi sudah menunggu dengan mobil sedan Eropa seri terbaru. Perjalanan menuju kantor pusat terasa singkat. Gedung pencakar langit setinggi 40 lantai itu menjulang gagah di pusat Jakarta. Dulu, aku hanya bisa melihat gedung-gedung seperti ini dari kejauhan, tidak pernah bermimpi akan memilikinya. Saat mobilku berhenti di lobi utama gedung, puluhan karyawan sudah berbaris rapi menyambut. Satpam membukakan pintu. Aku melangkah keluar dengan dagu terangkat. Suara sepatu hak tinggiku beradu dengan lantai marmer lobi, menciptakan irama otoritas. Selamat pagi, Bu Alia. Sapa mereka serempak sambil membungkuk hormat. Aku mengangguk sopan, tersenyum tipis. Di antara barisan karyawan itu, aku melihat beberapa wajah yang familiar. Mereka adalah mantan karyawan Tuan Bramantio yang dulu sering datang ke rumah dan ikut meremehkanku saat aku menyajikan minum. Kini, mereka menunduk dalam-dalam, tidak berani menatap mataku. Mereka takut dipecat. Tapi aku bukan orang yang mencampuradukan urusan pribadi dengan profesionalitas. Selama mereka kerja benar, aku tidak akan membuang mereka. Aku masuk ke lift khusus eksekutif bersama Pak Haryo. Lift meluncur cepat ke lantai paling atas. Ruang rapat direksi sudah penuh. Para pemegang saham, direktur, dan manajer senior duduk mengelilingi meja oval raksasa. Suasana hening saat aku masuk dan duduk di kursi ujung. Kursi yang dulu diduduki kakek. Rapat berjalan lancar. Aku mendengarkan laporan pertanggungjawaban mereka. Ternyata, di bawah manajemen lama yang dipengaruhi Tuan Bramantio, sebagai mitra, banyak kebocoran dana. Tuan Bramantio sering memanipulasi laporan keuangan untuk membiayai gaya hidup mewah keluarganya. Saya ingin audit forensik dilakukan menyeluruh, ucapku tegas di depan mikrofon. Cari setiap sen uang yang dikorupsi oleh manajemen lama. Dan pastikan mereka mengembalikannya, atau kita proses hukum. Siap, Bu Alia. Jawab tim legal serempak. Setelah rapat selesai, aku kembali ke ruangan kerjaku yang luas dengan pemandangan Bundaran HI. Aku duduk di kursi kulit yang empuk, memutar kursi menghadap jendela. Rasanya aneh. 3 bulan lalu aku adalah upik abu yang disuruh mengepel lantai. Sekarang aku memegang kendali atas ribuan karyawan. Tok tok tok. Masuk, kataku. Bagas masuk dengan wajah agak tegang. Bu, di lobi bawah ada keributan. Keributan apa? Ada, mantan suami ibu. Rian Bramantio. Dia memaksa mau ketemu. Dia dicegat keamanan tapi dia nekat tidur di depan gate masuk lobi. Dia, penampilannya sangat memprihatinkan. Bu. Banyak karyawan yang merekam pakai HP. Takutnya jadi viral dan merusak citra perusahaan. Aku menghela napas panjang. Rian lagi. Laki-laki ini benar-benar tidak punya harga diri. Suruh dia naik. Lewat lift barang. Jangan biarkan dia masuk ke area staf. Bawa dia ke ruangan arsip kosong di pojok lantai ini. Aku akan temui dia di sana. 15 menit kemudian, aku melangkah masuk ke ruang arsip. Di sana, duduk seorang pria kurus dengan kemeja lusuh yang kancingnya hilang satu. Rambutnya gondrong berantakan, wajahnya dipenuhi brewok yang tidak terawat. Baunya apek, campuran bau keringat dan bau jalanan. Itu Rian.
Pangeran Pondok Indah yang dulu membuang muka saat aku menyentuhnya. Begitu melihatku masuk, Rian langsung berdiri. Matanya berkaca-kaca. Alia, duduk, perintahku dingin. Aku tetap berdiri di dekat pintu, melipat tangan di dada. Ada apa lagi, Rian? Surat cerai kita sudah keluar sebulan yang lalu. Kita tidak punya urusan lagi. Rian gemetar. Tolong aku. Aku sudah tidak punya apa-apa. Rumah disita, mobil ditarik leasing. Papa stroke di rumah sakit umum daerah, dirawat di bangsal kelas 3 pakai BPJS. Mama di penjara, Siska di penjara. Aku tidur di masjid. Kadang di emperan toko. Aku ditolak kerja di mana-mana karena namaku di blacklist asosiasi. Lalu, apa hubungannya denganku? Tanyaku datar. Kamu punya hati nurani kan? Kamu sekarang kaya raya. Hartamu triliunan. Masa kamu tega lihat mantan suamimu kelaparan? Aku gak minta balikan, Aku tahu aku salah. Aku cuma minta pekerjaan. Apa aja, Jadi cleaning service di sini juga gak apa-apa. Atau jadi sopir. Asal aku bisa makan dan beli obat buat papa. Aku menatap Rian lekat-lekat. Mencari sisa-sisa kekejaman di matanya. Tapi yang ada hanya keputusasaan. Namun, ingatanku kembali pada momen dia menendang pecahan mangkuk ke wajahku. Ingatanku kembali pada ucapannya yang menyuruhku mengobati luka bakar dengan kecap. Maaf, Rian. Perusahaan ini bukan panti sosial. Dan aku tidak mempekerjakan orang yang punya riwayat kekerasan dalam rumah tangga. Itu melanggar kode etik perusahaan. Rian jatuh berlutut, merangkak mendekati kakiku. Dia hendak memegang ujung sepatu mahalku. Demi Allah, aku mohon. Aku bisa mati kalau begini terus. Bapakmu. Ingat bapakmu. Dulu bapakmu juga pernah memelas ke papaku. Dan papaku kasih pinjaman kan? Sekarang gantian. Jangan bawa-bawa nama bapakku. Bentakku. Bapakku memelas demi nyawaku. Dan kalian memerasnya. Kalian menjebaknya. Itu bukan pertolongan. Itu perbudakan. Aku menekan tombol interkom di dinding. Keamanan. Tolong bawa orang ini keluar. Beri dia uang 500.000. Itu sedekah terakhir dari saya. Setelah itu, kalau dia terlihat lagi dalam radius 100 meter dari gedung ini, lapor polisi atas tuduhan mengganggu ketertiban umum. 2 satpam masuk, menyeret Rian yang menangis meraung-raung. Alia, kamu jahat. Kamu sombong. Ingat roda berputar. Kamu bakal kena karma. Alia. Suaranya menghilang saat pintu lift tertutup. Aku menarik napas panjang. Mencoba menenangkan gemuruh di dadaku. Apakah aku jahat? Mungkin. Tapi keadilan memang terkadang terasa seperti kejahatan bagi mereka yang terbiasa menindas. Aku kembali ke ruang kerjaku, mencoba fokus pada berkas-berkas. Namun, perasaan tidak enak mulai menyelinap di hatiku. Bukan karena Rian, tapi karena firasat lain. Firasat tentang bapak di kampung. Sejak kejadian itu, aku memang langsung mengirim orang untuk merenovasi rumah bapak dan mengirim uang bulanan. Tapi aku belum sempat pulang karena fokus penyembuhan. Aku hanya berkomunikasi lewat telepon baru yang kubelikan lewat kurir. Tiba-tiba ponsel pintarku berbunyi. Nomor tidak dikenal. Halo? Halo, Nona Alia? Ini Pak RT dari kampung bapak Nona di Garut. Suara di seberang sana terdengar panik dan terengah-engah. Iya, Pak RT? Ada apa? Bapak saya baik-baik saja kan? Itu, Nona. Bapak Nona hilang. Apa? Aku berdiri dari kursiku, jantungku seakan berhenti berdetak. Maksudnya hilang bagaimana? Tadi pagi bapak pamit ke sawah, tapi sampai sore ini belum pulang. Kami warga desa sudah cari kemana-mana, ke saung, ke sungai, nihil. Tapi, di saung bapak, kami nemu ini. Nona, ada surat. Surat ancaman. Bacakan. Bacakan isinya sekarang. Teriakku panik. Pak RT membaca dengan suara gemetar. Buat Alia si anak durhaka. Kamu pikir kamu menang? Kamu pikir dengan uangmu kamu bisa injak-injak kami?
Ayahmu ada sama saya. Kalau kamu mau dia selamat, datang sendiri ke gudang tua bekas pabrik tekstil di pinggir kota Garut malam ini juga. Jangan bawa polisi, jangan bawa pengawal. Kalau kamu melanggar, kepala ayahmu akan saya kirim ke kantor megahmu. Tertanda S. S? Siska? Bukannya Siska di penjara? Otakku berputar cepat. Bagaimana mungkin? Berita bilang dia ditahan. Aku langsung mematikan telepon dan menghubungi Pak Haryo. Pak, cek status tahanan Siska sekarang juga. Hening sejenak. Terdengar suara ketikan keyboard di seberang sana. Lalu suara Pak Haryo terdengar kaget. Gawat, Nona. Ada laporan baru masuk. Tadi pagi saat pemindahan tahanan ke kejaksaan, mobil tahanan mengalami kecelakaan tunggal. Ada satu tahanan yang berhasil kabur memanfaatkan kekacauan. Itu Siska Bramantio. Duniaku runtuh seketika. Siska kabur. Dan dia tidak lari untuk sembunyi. Dia lari untuk membalas dendam. Dia tahu titik terlemahku. Dia tahu satu-satunya hal yang lebih berharga dari nyawaku sendiri. Bapak, siapkan helikopter sekarang. Pak, kita ke Garut. Perintahku sambil berlari keluar ruangan, menyambar tasku. Air mataku sudah tidak bisa ditahan lagi. Tunggu aku, Pak. Alia pulang. Dan kali ini, Alia akan membunuh siapapun yang berani menyentuh sehelai rambut Bapak. Kejar-kejaran dengan waktu dimulai. Di satu sisi ada Siska, buronan nekat yang sudah tidak punya apa-apa selain dendam membara. Di sisi lain ada aku, dengan segala kekuasaan baru namun dengan ketakutan lama yang menghantui. Siapakah yang akan menang malam ini di gudang tua itu? Apakah uangku bisa menyelamatkan nyawa? Ataukah takdir akan kembali memaksaku berlutut di hadapan keluarga Bramantio untuk terakhir kalinya? Suara baling-baling helikopter yang menderu kencang seolah berlomba dengan detak jantungku yang tak beraturan. Di bawah sana, hamparan sawah dan perbukitan Garut tampak gelap gulita, hanya diterangi oleh kilatan petir yang menyambar sesekali. Hujan badai sedang melanda kota kelahiranku. Seakan alam pun tahu bahwa malam ini akan ada pertumpahan darah. Aku duduk di kursi penumpang dengan tangan saling meremas erat, dingin dan berkeringat. Di sampingku, Pak Haryo menatap layar tablet yang menampilkan peta lokasi penculikan. Nona, ini terlalu berisiko. Gudang tekstil itu lokasinya terpencil, jauh dari pemukiman. Sinyal di sana buruk. Kita tidak tahu apa yang Siska rencanakan. Biarkan tim taktis kami menyergap dari belakang, bujuk Pak Haryo dengan nada khawatir. Aku menggeleng tegas. Tidak, Pak. Siska bilang dia mengawasi. Kalau dia melihat ada orang lain selain aku, dia akan membunuh Bapak. Siska sudah tidak waras. Pak, orang yang tidak punya apa-apa lagi adalah orang yang paling berbahaya di dunia. Aku akan masuk sendiri. Bapak siapkan tim medis dan keamanan di radius 500 meter. Begitu aku kasih sinyal lewat alat pelacak di kalungku, baru kalian serbu. Helikopter mendarat di sebuah lapangan bola desa yang becek, sekitar 1 kilometer dari lokasi. Angin kencang langsung menampar wajahku begitu pintu helikopter terbuka. Aku turun dengan mengenakan jas hujan hitam panjang, menyembunyikan pakaian kerjaku yang mahal. Sepatu hak tinggiku sudah kuganti dengan boots tentara yang disiapkan Bagas. Aku berlari menembus hujan, masuk ke dalam mobil jeep tua yang sudah disiapkan anak buah Pak Haryo untuk mengantarku sampai ke gerbang gudang. Perjalanan 5 menit di dalam jeep itu terasa seperti 5 tahun. Pikiranku dipenuhi bayangan Bapak. Bapak yang sudah tua, Bapak yang punya sakit jantung. Ya Allah, lindungilah dia. Jangan biarkan dosa-dosa masa laluku karena menikah dengan keluarga itu menimpa Bapak. Mobil berhenti di depan gerbang besi berkarat yang sudah reot. Bangunan bekas pabrik tekstil itu tampak menyeramkan di bawah guyuran hujan. Dindingnya lumutan, atapnya banyak yang bolong. Gelap, sunyi, dan mencekam. Nona yakin? Tanya sopir jeep itu. Aku mengangguk mantap, meski lututku gemetar. Aku turun dari mobil, lalu berjalan sendirian memasuki area pabrik. Langkah kakiku becek menginjak lumpur. Kilatan petir menyambar, menerangi sesaat tulisan pudar di dinding pabrik. PT Tekstil Maju Jaya. Dilarang masuk. Aku mendorong pintu utama gudang yang terbuat dari seng. Kriket.
Suara engsel karat yang beradu terdengar nyaring memilukan. Bau apek, bau debu basah, dan bau bensin yang menyengat langsung menusuk hidungku. Bensin? Mataku menyapu sekeliling gudang yang luas dan remang-remang. Hanya ada satu lampu gantung kuning yang menyala di tengah ruangan. Bergoyang-goyang tertiup angin yang masuk dari celah atap. Di bawah sorot lampu itulah, aku melihat pemandangan yang membuat darahku mendidih sekaligus membeku. "Bapak!" teriakku. Bapak diikat di sebuah kursi kayu di tengah ruangan. Mulutnya disumpal kain kotor. Wajahnya lebam, ada darah mengering di pelipisnya. Matanya terpejam, kepalanya terkulai lemah. "Jangan mendekat, atau aku bakar orang tua bangka ini sekarang juga." Suara melengking itu muncul dari balik tumpukan drum bekas. Siska keluar dengan penampilan yang mengerikan. Dia masih memakai baju tahanan oranye yang sudah kotor oleh lumpur dan darah. Rambutnya yang dulu selalu diblow rapi di salon mahal, kini kusut masai dan basah. Wajahnya tirus. Matanya cekung dengan lingkaran hitam yang lebar, namun sorot matanya liar seperti binatang buas. Di tangan kanannya, dia memegang sebuah pemantik api zipper menyala. Dan di tangan kirinya, dia memegang jeriken bensin yang isinya sudah tumpah ruah membasahi lantai di sekeliling kursi Bapak. "Siska, hentikan. Ini urusan kita berdua. Jangan bawa-bawa bapakku," teriakku, mengangkat kedua tangan tanda menyerah. Siska tertawa. Tawa yang terdengar sumbang dan menyakitkan telinga. "Urusan kita? Hahaha. Alia, kau pikir ini cuma soal kita? Ini soal takdir. Kenapa? Kenapa harus kamu? Kenapa harus gadis kampung bau tanah sepertimu yang dapat segalanya? Aku kerja keras jaga image. Aku sekolah di luar negeri. Aku jaga penampilan. Tapi akhirnya, aku jadi buronan. Dan kamu jadi ratu. Di mana adilnya? Hah?" Aku melangkah pelan, inci demi inci. "Siska, dengar. Aku bisa bantu kamu. Aku bisa cabut tuntutan. Aku bisa kasih kamu uang buat kabur ke luar negeri. Kamu butuh uang kan? Aku bawa cek kosong. Kamu bisa tulis nominal berapapun yang kamu mau. Asal lepaskan Bapak." Siska meludah ke tanah. "Cuih. Uang? Kau pikir aku sebodoh Kak Rian yang bisa kau beli pakai recehan? Aku gak butuh uangmu. Aku butuh melihatmu hancur. Aku butuh melihatmu menangis darah." Siska menendang kaki kursi Bapak. Bapak mengerang pelan, matanya terbuka sedikit. Dia melihatku. Tatapan matanya sayu, penuh ketakutan. "NNGHH. MMPTHH. Bapak berusaha bicara, menggelengkan kepalanya, memberi isyarat agar aku lari. Siska menyiramkan sisa bensin di jeriken itu ke tubuh Bapak. "Jangan!" Jeritku histeris. Aku refleks berlari maju. "Berhenti!" Siska mendekatkan api pemantik itu ke baju Bapak yang sudah basah bensin. "Satu langkah lagi, Bapakmu jadi sate." Aku mengerem langkahku mendadak, napasku tersengal-sengal. Air mata bercampur air hujan membasahi pipiku. Oke, aku berhenti. "Apa maumu, Siska? Bunuh aku saja. Jangan Bapak. Bapak gak salah apa-apa. Dia cuma orang tua sakit-sakitan." Siska tersenyum miring. Dia berjalan memutari kursi Bapak sambil memainkan api pemantik. "Bunuh kamu? Terlalu gampang. Kalau kamu mati, kamu gak ngerasain sakit. Aku mau kamu hidup, Alia. Aku mau kamu hidup dengan rasa bersalah seumur hidupmu. Aku mau kamu lihat, satu-satunya orang yang kamu sayang, hangus di depan matamu, gara-gara kesombonganmu sendiri. Siska, tolong, aku mohon." Aku berlutut di lantai gudang yang dingin dan berminyak. Aku bersujud padanya. Aku serahkan semua hartaku. Ambil perusahaannya. Ambil semuanya. Kembalikan aku jadi orang miskin. Gak apa-apa. Asal Bapak selamat. Siska terdiam sejenak menatapku yang bersujud. Wajahnya berkedut. Ada kebimbangan sesaat. Namun kemudian bayangan masa lalunya yang nyaman dan kini hancur kembali merasuki pikirannya. Kebencian itu sudah terlalu dalam. Terlambat, Alia. Semuanya sudah terlambat. Mama di penjara, Papa sakit, hidupku hancur.
Kita semua harus hancur bareng-bareng. Siska mengangkat tangannya tinggi-tinggi, bersiap melempar pemantik api itu ke arah Bapak. Tidak. Dengan kekuatan yang entah datang dari mana, aku melompat bangun dan menerjang ke arah Siska. Aku tidak peduli lagi pada api, tidak peduli pada bensin. Aku hanya tahu aku harus menahan tangan itu. Tubuhku bertabrakan dengan tubuh Siska. Kami berdua jatuh berguling di lantai yang licin oleh bensin. Siska berteriak marah, mencakar wajahku dengan kukunya yang kotor. Perih. Tapi aku tidak melepaskan cengkeramanku di pergelangan tangannya yang memegang pemantik. Lepasin. Lepasin. Bangsat. Teriak Siska. Kami bergulat hebat. Pukulan bertubi-tubi mendarat di perut dan wajahku. Siska ternyata sangat kuat karena adrenalin orang gila. Dia berhasil menendang perutku hingga aku terdorong mundur. Pemantik itu terlempar dari tangan Siska, melayang di udara dalam gerakan lambat. Mata kami berdua mengikuti arah jatuhnya pemantik itu. Pemantik itu jatuh berdenting di lantai beton. Apinya masih menyala kecil. Berguling-berguling, dan menyentuh genangan bensin yang mengalir dari arah kaki Bapak. Wus! Dalam sekejap mata, api menyambar ganas. Ular api berwarna oranye biru menjalar cepat, membakar jalur bensin menuju kursi Bapak. Bapak! Aku tidak mempedulikan Siska lagi. Aku melompat menerobos kobaran api yang mulai membesar. Panasnya menyengat, mengingatkanku pada kejadian soto tumpah itu, tapi kali ini 1000 kali lebih panas. Bapak menatapku dengan mata terbelalak ngeri. Api sudah mulai membakar ujung celananya. Aku sampai di dekat kursi Bapak, berusaha melepaskan ikatan tambang di tangannya dengan tangan kosong. Sumpal mulut Bapakku tarik lepas. Lari, Neng. Lari. Biarin Bapak. Apinya gede. Teriak Bapak dengan suara parau. Enggak. Alia gak akan tinggalin Bapak. Kita keluar sama-sama. Ikatan itu kuat sekali. Jariku lecet dan berdarah berusaha membukanya. Api semakin membesar. Asap hitam mulai mengepul memenuhi gudang, membuat kami batuk-batuk hebat. Oksigen menipis. Sementara itu, Siska yang melihat api mulai tak terkendali, justru tertawa terbahak-bahak. Dia berdiri di dekat pintu keluar, tidak berusaha lari. Mati. Mati kalian semua. Hahaha. Ini neraka buat kalian. Namun, Siska lupa satu hal. Gudang tua ini penuh dengan bahan kimia sisa tekstil yang mudah meledak. Di sudut ruangan, api mulai menjilat tumpukan drum thinner. Alia. Cepat. Teriak Bapak. Ikatan di tangan Bapak akhirnya terlepas. Aku segera memapah Bapak berdiri. Kaki Bapak pincang. Mungkin dipukul Siska tadi. Kami berjalan tertatih-tatih menjauhi lidah api yang mengepung. Jalan keluar satu-satunya ada di depan, tempat Siska berdiri. Tapi api sudah memblokir jalan itu. Atap gudang mulai berbunyi kertak-kertuk. Kayu-kayu penyangganya mulai terbakar dan siap runtuh kapan saja. Kita terjebak. Pak! Teriakku putus asa. Tiba-tiba, terdengar suara ledakan kecil. Salah satu drum meledak. Boom! Guncangan itu membuat Siska yang sedang tertawa di dekat pintu terlempar. Dia jatuh tertimpa runtuhan balok kayu yang terbakar tepat di kakinya. Arg! Tolong! Panas! Kakiku! Siska menjerit. Tawanya berubah jadi jeritan memilukan. Dia terjepit. Api mulai membakar baju tahanannya. Aku menatap Siska, lalu menatap Bapak. Di belakang kami api, di depan kami api, dan Siska yang terjepit menghalangi satu-satunya celah pintu yang masih sedikit terbuka. Tolong aku, Al. Tolong. Siska mengulurkan tangannya padaku. Wajahnya gosong sebagian. Dilema besar menghantamku. Apakah aku harus menolong orang yang baru saja mencoba membakar ayahku hidup-hidup? Atau aku biarkan dia mati terpanggang sebagai balasan setimpal? Neng, tolong dia, bisik Bapak lemah di telingaku. Bapak gak ngajarin Neng jadi pendendam. Kata-kata Bapak menampar nuraniku. Dengan napas tertahan, aku memapah Bapak mendekati Siska. Panasnya luar biasa. Kulitku rasanya mau meleleh lagi. Aku meletakkan Bapak di tempat yang agak aman, lalu mencoba mengangkat balok kayu yang menimpa kaki Siska. Berat sekali. Kayu itu membara.
Telapak tanganku melepuh memegangnya. Arg. Aku berteriak mengerahkan sisa tenaga. Balok itu terangkat sedikit. Siska, tarik kakimu. Cepat. Siska menarik kakinya yang sudah patah dan hangus dengan melolong kesakitan. Begitu Siska bebas, aku kembali memapah bapak. Ayo, kita keluar. Tapi takdir sepertinya belum puas bermain-main. Saat kami bertiga baru saja selangkah melewati ambang pintu keluar, suara gemuruh besar terdengar dari atas. Struktur atap utama gudang itu tidak kuat menahan panas. Awas! Bapak mendorong tubuhku dan Siska sekuat tenaga hingga kami terlempar keluar ke lumpur becek yang dingin. Brak! Seluruh atap gudang runtuh seketika. Menutup pintu masuk. Mengubur segala yang ada di dalamnya. Aku terlempar ke tanah. Wajahku penuh lumpur. Napasku sesak. Aku menoleh ke belakang. Gudang itu sudah menjadi lautan api raksasa. Pintu tempat kami keluar tadi sudah tertutup reruntuhan puing yang membara. Bapak? Aku celingukan. Di sampingku ada Siska yang pingsan. Tapi, di mana Bapak? Bapak tadi mendorongku. Bapak ada di belakangku. Itu artinya. Tidak mungkin. Bapak. Aku menjerit sekeras-kerasnya, mengalahkan suara guntur yang menggelegar di langit. Aku mencoba berlari kembali ke arah api, tapi hawa panasnya memukulku mundur. Reruntuhan itu terlalu besar. Apinya terlalu ganas. Bapak ada di dalam sana. Bapak tertimbun. Bapak, jangan tinggalin Alia. Bapak Aak. Aku mencakar-cakar tanah lumpur, memukul-mukul dadaku sendiri. Rasa sakit ini jauh lebih hebat dari disiram air panas. Ini adalah rasa sakit kehilangan separuh nyawa. Sayup-sayup terdengar sirine mobil pemadam kebakaran dan helikopter mendekat. Tim Pak Haryo datang. Tapi mereka terlambat. Sangat terlambat. Aku terduduk lemas di tengah hujan deras yang tak mampu memadamkan api di depanku, menatap neraka dunia yang baru saja menelan ayahku tercinta. Dan di sampingku, tergeletak tubuh Siska, musuhku, yang justru selamat karena pengorbanan terakhir Bapak. Apakah ini akhir dari segalanya? Apakah aku memenangkan perang tapi kehilangan rajaku? Gelap. Semuanya perlahan menjadi gelap. Hujan malam itu tidak mampu memadamkan api yang melahap gudang tua di hadapanku. Namun hujan itu berhasil menyamarkan air mataku yang bercampur dengan lumpur hitam. Aku meraung, memanggil nama Bapak hingga suaraku habis. Beberapa petugas pemadam kebakaran menahanku agar tidak nekat masuk kembali ke dalam neraka jalar itu. Helikopter Pak Haryo mendarat, menerbangkan debu dan abu. Tim medis berlarian mengangkat tubuh Siska yang gosong sebagian ke dalam tandu. Wanita jahat itu selamat. Tapi Bapakku? Malaikat tanpa sayapku? Dia masih di dalam sana. Nona Alia. Mundur. Nona. Bahaya. Teriak Bagas sambil menarik tubuhku menjauh saat sebuah ledakan susulan terjadi. Lepasin. Bapakku di dalam. Bagas. Bapakku nyelamatin aku. Bapak Aak. 1 jam berlalu seperti 1 abad. Ketika api mulai bisa dijinakkan, tim SAR dengan pakaian anti-api mulai masuk menyisir reruntuhan. Aku menunggu di tenda darurat dengan tubuh menggigil, bukan karena dingin, tapi karena ketakutan akan kehilangan. Aku tidak henti-hentinya berzikir, memohon mukjizat kepada Allah. Ya Allah, jika Engkau ambil nyawa Bapak malam ini, maka ambil juga nyawaku. Aku tidak sanggup hidup sendirian dengan rasa bersalah ini. Tiba-tiba, teriakan salah satu petugas SAR memecah keheningan malam. Di sini. Ada korban. Bawa oksigen. Cepat. Jantungku berhenti berdetak. Aku memaksakan kakiku yang lemas untuk berlari mendekat. Di balik tumpukan balok kayu hangus yang membentuk segitiga pelindung, petugas menarik keluar sesosok tubuh ringkih. Tubuh itu penuh luka bakar. Wajahnya hitam terkena jelaga, tidak bergerak. Bapak, bisikku. Petugas medis segera memeriksa nadi Bapak. Hening. Semua orang menahan napas. Detik-detik yang paling menyiksa dalam hidupku. Petugas itu menempelkan telinganya ke dada Bapak, lalu menatapku dengan mata berkaca-kaca. Masih ada. Nadinya lemah sekali, tapi masih ada. Siapkan defibrilator. Siapkan ICU berjalan.
Tangis pecah seketika. Aku bersujud di atas tanah becek, mencium tanah, bersyukur kepada Zat yang Maha menghidupkan. Bapakku masih hidup. Bapakku pejuang yang tangguh. 2 minggu kemudian, suasana rumah sakit pusat Angkatan Darat terasa sunyi. Aku duduk di kursi roda, mendorong diriku sendiri menyusuri lorong bangsal rehabilitasi. Kakiku terkilir parah saat kejadian itu, dan ada beberapa luka bakar baru di punggungku. Tapi sakit fisik ini tidak ada artinya dibandingkan apa yang dialami Siska. Aku berhenti di depan kamar nomor 404. Di dalamnya, terbaring seorang wanita muda yang kini kehilangan kecantikannya. Wajah Siska diperban separuh. Dan yang paling mengerikan, selimut di bagian kakinya terlihat datar. Kedua kakinya harus diamputasi sebatas lutut karena hancur tertimpa balok dan infeksi luka bakar yang parah. Aku membuka pintu perlahan. Siska sedang menatap kosong keluar jendela. Saat dia melihatku masuk, matanya membelalak. Ada ketakutan, ada rasa malu, tapi tidak ada lagi arogansi di sana. Dia mencoba membuang muka. Mau apa lagi kamu kesini? Mau ngetawain aku? Mau bilang, syukurin? Ucap Siska, suaranya parau dan lemah. Aku mendekatkan kursi rodaku ke ranjangnya. Aku menatapnya lekat-lekat. Tidak ada dendam lagi di hatiku. Api di gudang itu telah membakar habis rasa benciku, menyisakan rasa kasihan yang mendalam. Aku kesini bukan untuk menghinamu, Siska. Aku kesini mau menyampaikan pesan dari orang yang menyelamatkan nyawamu. Siska terdiam, air mata mulai menggenang di sudut matanya yang tidak diperban. Siapa? Siapa yang nyelamatin aku? Bukannya kamu? Bukan, jawabku menggeleng. Saat atap itu runtuh, bapakku yang mendorong kita berdua keluar. Bapakku yang merelakan dirinya tertimbun reruntuhan api supaya kamu, orang yang baru saja mau membakarnya hidup-hidup, bisa tetap bernapas. Siska ternganga. Bibirnya bergetar hebat. Dadanya naik turun menahan isak tangis yang meledak. Bapak. Bapak kamu? Orang tua yang aku siram bensin? Dia nyelamatin aku? Kenapa? Kenapa dia gak biarin aku mati aja? Aku jahat, Al. Aku iblis. Karena bapakku percaya, setiap manusia berhak dapat kesempatan kedua untuk bertaubat. Bahkan iblis sekalipun, jawabku lembut. Kakimu hilang sebagai bayaran atas langkah salahmu selama ini. Tapi nyawamu masih ada. Itu artinya Allah masih sayang sama kamu. Siska, gunakan sisa hidupmu untuk menebus dosa. Siska menangis meraung-raung. Dia memukuli dadanya sendiri, penuh penyesalan. Suara tangisannya begitu menyayat hati. Suara hati yang hancur karena kebaikan orang yang telah disakitinya. Maafin aku, Al. Maafin aku. Tolong sampain maaf aku ke Bapak. Aku janji, Al. Aku bakal tobat. Aku bakal terima hukuman penjara ini seumur hidupku dengan ikhlas. Aku meletakkan tanganku di atas tangannya yang diperban. Bapak sudah memaafkanmu sejak malam itu. Sekarang, tugasmu adalah memaafkan dirimu sendiri dan memohon ampun pada Allah. Aku meninggalkan kamar Siska dengan perasaan lega yang luar biasa. Di lorong rumah sakit, aku berpapasan dengan Rian. Mantan suamiku itu terlihat semakin kurus dan kucal. Dia membawa rantang makanan murah, hendak menjenguk adiknya. Saat melihatku, Rian berhenti. Dia menunduk, tidak berani menatap mataku. Rasa malunya sudah diubun-ubun. Al, Bapak gimana? Tanyanya lirih tanpa mengangkat wajah. Bapak sudah sadar. Meski paru-parunya rusak permanen karena asap, tapi beliau kuat. Kamu urus adikmu baik-baik, Rian. Jadilah laki-laki yang bertanggung jawab kali ini. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Rian mengangguk, air matanya menetes ke lantai. Terima kasih, Al. Kamu wanita terbaik yang pernah aku sia-siakan. Semoga kamu bahagia. Aku berlalu meninggalkannya. Itu adalah pertemuan terakhir kami. Aku mendengar kabar belakangan bahwa Rian bekerja sebagai kuli panggul di pasar untuk membiayai kebutuhan Siska di penjara khusus difabel. Nyonya Ratna meninggal di dalam sel tahanan karena serangan jantung sebulan setelah vonis hakim. Keluarga Bramantio benar-benar runtuh, rata dengan tanah,
seperti istana pasir yang disapu ombak keadilan. 1 tahun kemudian, angin sejuk pegunungan Garut membelai wajahku. Aku berdiri di teras rumah panggung kayu yang baru selesai direnovasi. Rumah ini tetap sederhana, tapi nyaman dan asri. Di halaman depan, bunga-bunga bermekaran indah. Tidak ada lagi kemewahan apartemen SCBD, tidak ada lagi hiruk-pikuk Jakarta. Aku menyerahkan operasional perusahaan, Nusantara Gold, kepada manajemen profesional yang kutunjuk, dan aku hanya memantau dari jauh sebagai pemilik saham mayoritas. Aku memilih kembali ke sini, ke akar rumputku. Neng, kopinya sudah matang? Suara serak itu memanggilku. Aku menoleh dan tersenyum lebar. Bapak duduk di kursi roda di beranda, mengenakan sarung dan kopiah putih. Meski kini Bapak harus bernapas dengan bantuan selang oksigen portabel dan kakinya lumpuh sebagian akibat tertimpa runtuhan, wajah Bapak terlihat sangat bercahaya. Sangat damai. Sudah, Pak. Ini kopi gula aren kesukaan Bapak, kataku sambil meletakkan cangkir seng di meja kecil sampingnya. Aku duduk bersimpuh di kaki Bapak, memijat kakinya yang kaku. Bapak mengusap kepalaku dengan sayang. Tangan keriput yang kasar itu terasa begitu hangat. Neng Alia bahagia? Tanya Bapak. Sangat bahagia, Pak. Kita punya segalanya sekarang. Uang cukup, hati tenang, dan yang paling penting, kita masih bersama. Bapak tersenyum, matanya menerawang ke hamparan sawah yang hijau. Harta itu bukan uang yang menumpuk di bank, Neng. Harta itu adalah hati yang lapang. Kejadian setahun lalu itu teguran dari Allah. Buat keluarga Rian, itu teguran atas kesombongan. Buat kita, itu ujian kesabaran. Dan alhamdulillah, kita lulus ujian itu. Bapak benar. Aku teringat masa-masa di mana aku disiram soto panas, dihina, dan dibuang. Rasa sakit itu memang pernah ada, membekas di kulitku sebagai parut luka yang abadi. Tapi rasa sakit itulah yang membentukku menjadi wanita sekuat baja hari ini. Jika tidak ada mangkuk soto yang tumpah itu, mungkin aku masih menjadi istri bodoh yang diperbudak di rumah gedongan. Takdir Allah memang misterius. Terkadang Dia mematahkan hati kita, menghancurkan rencana kita, hanya untuk menyelamatkan jiwa kita dari kehancuran yang lebih besar. Dari kejauhan, terdengar suara adzan asyar berkumandang dari surau yang baru saja kubangun di desa ini. Suaranya merdu, memanggil jiwa-jiwa yang lelah untuk kembali bersujud. Ayo, Pak, kita sholat. Alia dorong ke masjid ya? Hayu, Neng. Aku mendorong kursi roda, Bapak menyusuri jalan setapak desa. Orang-orang menyapa kami dengan ramah. Bukan karena aku kaya, tapi karena kami adalah bagian dari mereka. Di langit yang mulai berwarna jingga, aku melihat seolah-olah awan membentuk senyuman. Inilah akhir dari kisahku. Kisah tentang soto panas yang membakar kulit, namun mendinginkan kesombongan. Kisah tentang dendam yang padam oleh air mata pengorbanan. Aku, Alia, mantan gadis miskin yang disiram air panas, kini telah menemukan tahta terindahku. Bukan di kursi direktur, bukan di rumah mewah, melainkan di dalam sujud syukurku dan di senyuman tulus Bapakku. Dan bagi kalian yang sedang merasa diperlakukan tidak adil oleh dunia, bersabarlah. Karena Allah tidak pernah tidur. Biarkan tangannya yang bekerja memutar roda nasib. Tugas kita hanyalah tetap menjadi baik, meski dunia tidak baik kepada kita. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.